Harusnya 21. Coba saya refresh dulu. Harusnya 21. 21 ya. Berarti kurang banyak. Bentar. Iya, tolong diboro-boro ya. Ini kan masih separuhnya. Iya, Bu, baik. Kira itu yang paling telat. Udah, Bu. Udah silih waro-waro, Bu. Udah sebagian besar. Iya, sudah ya, sudah ada 16, 6 lumayan. Karena ini apa kan materi yang lumayan sering dipakai ya dalam pelayanan ya. Baik, kita akan membahas malam ini tentang reseptor dopamin dan angiotensin ya. Nah, untuk reseptor dopamin strukturnya seperti ini, ada gugus aromatis, kemudian ada hidroksil ya, gugus hidroksil. Mhm. Ya. Nah, ini gugus hidroksil, ini ada amin, makanya dibilang dopamin ya, karena dia mengandung amina. Satu asam mengandung amina ya. Oke. Jadi dopamin adalah senyawa katekolamin ya, yang penting pada otak dan mengatur berbagai fungsi-fungsinya adalah lokomotor ya, untuk pergerakan, kognisi, kecerdasan ya. Kemudian ada emosi, regulasi, ekskresi berbagai hormon endokrin ya, hormon yang ada di dalam tubuh. Di perifer dopamin berfungsi mengatur kardiovaskuler, sekresi hormon, tonus pembuluh darah ya, tonusnya berupa vasokonstriksi, vasodilatasi. Kemudian di renal juga ada mengatur fungsi renal, dan kemudian ada motilitas atau pergerakan gastrointestinal ya, atau saluran pencernaan ya. Kemudian dopamin juga terlibat dalam berbagai penyakit
Seperti kita ketahui bahwa neurotransmitter jumlahnya harus adekuat, tidak boleh berlebih dan tidak boleh kurang, ya. Maka kalau dia berlebih, akan terjadi penyakit. Begitu pula jika dia keseimbangan terganggu, ya. Karena untuk dopamin ini yang paling, terkenal ya, bukan ya, terkenal karena kekurangan dopamin itu, dia menyebabkan penyakit Parkinson, ya. Karena keseimbangan keseimbangan antara asetilkolin dan dopamin itu tidak seimbang, di mana dopamin jumlahnya lebih kecil dan asetilkolin jumlahnya lebih besar. Dalam hal ini, karena dopamin mengatur, lokomotor ya, maka, penyakit yang ditimbulkan Parkinson, yaitu berupa gerakan tubuh yang tidak halus ya, tidak smooth gitu kan. Jadi gerakannya bergetar, kemudian rigid, kekakuan gitu. Jadi ini, adalah kekurangan dari hormon, bukan hormon, neurotransmitter dopamin. Nah, dopamin sendiri yang diproduksi di otak tengah ya, dopaminergic nama tepatnya, kalau dia memproduksi dopamin. Kalau dia memproduksi asetilkolin, namanya asetilkolinergic. Kalau dia memproduksi adrenalin, tempatnya itu namanya adrenergic gitu ya. Belakangnya jik berarti itu tempat produksi neurotransmitter. Tergantung apa yang diproduksi, apakah dopamin atau asetilkolinergic atau adrenergic, ya apalagi tuh yang lain. Nah, secara otomatis bagian ini terletak pada area ventral tegmental di bagian dasar otak tengah. Ya, nah, yang aktif adalah yang memproduksi namanya substantia nigra. Di mana posisinya nanti ada ya. Dopamin memegang peran penting pada banyak fungsi tubuh. Oleh sebab itu ketika substansi ini kadarnya berlebih atau menurun, maka kita dapat melakukan intervensi dengan obat-obatan yang bertujuan untuk meningkatkan kadar dopaminnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia bekerja pada enzim yang mendegradasi, ya menghambat degradasi dopamin, maupun dia menduduki reseptor dopamin, ya. Seperti itu, sehingga jumlah dopamin tetap tinggi di dalam, celah sinaps. Nah, ini fungsi dopamin pada manusia ada banyak, ada beberapa ini yang teridentifikasi berpengaruh pada pergerakan memori, kemampuan untuk fokus, mengatur kesenangan, mengatur rasa sakit, mengatur mood, kondisi kecanduan, tingkah laku, mengatur tidur, motivasi, kreativitas, kepribadian, dan mengatur sekresi prolaktin, yaitu sekresi air susu. Ya. Bagaimana otak kita mengontrol gerakan? Yang sudah sering ya kita jelaskan bahwa di dalam otak kita itu ada jadi fungsi gerakan itu seperti ini ya. Nah, ini kan ada kepala ya, kepala saraf ya. Nah, nih ada inti sel ya, inti sel. Kemudian dia disambungkan dengan serabut akson ya. Ini adalah inti sel, umpamanya ini yang besar. Nah, disinilah ada dendritnya ya. Dendrit, serabut-serabut ya kan. Di ujung ini ada intinya, ini kepalanya, ini ada intinya, kemudian aksonnya diselimuti oleh selaput mielin ya. Selaput mielin. Kita ulang lagi hal seperti ini karena akan menerangkan bagaimana sistem saraf itu bekerja, dan ini terjadi pada banyak sistem neurotransmitter. Nah, di ujung akson dia juga berserabut ya. Nah, ujung aksonnya ini kan namanya secara keseluruhan ini adalah akson ya jika diperbesar. Nah, ini adalah dendrit. Dendrit. Ini adalah inti selnya ya, inti. Nah, di sini ujung akson ini ada selaput. Dia akan jika ini kondisi diperbesar, dia akan
terhubung dengan selaput-selaput inti neuron yang lain, ya. Di selaput neuron yang lain, ya, umpamanya dia ke sini, nah ini dia, ada aksonnya. Nah, dia ujung si akson akan ketemu dengan ujung serabut si inti sel neuron yang lain. Nah, di sini kan ada celah sinap, ya, celah. Nah, ini kan di sini dia memiliki celah nih tidak kontinu. Jadi pada saat penghantaran impuls, di sini dari motorik ya, stimulus dari motorik ya dari mana nih? Dari mata umpamanya. Mata mengirim. Mata itu kan sensor ya panca indera. Namanya sarafnya sensori ya. Saraf yang dibawa oleh panca indera itu mata, hidung, mulut, kulit ya. Nah, ini ada sensor, dia mata melihat. Di bawah stimulusnya itu yang menghantarkan adalah neuron. Neuron menghantarkan ini diperbesar ya, disampaikan kemana sama neuron. Ini panjang nih, bukan 2 aja ya, banyak berjuta-juta. Dan kecepatannya juga dalam hitungan milisecond. Dia setelah itu dia akan dibawa impulsnya kemana? Ke otak ya, dibawa ke otak kita ya, di kepala ya. Di sini diolah untuk diberikan ke pusatnya saraf di otak. Kemudian dia melihat apa itu? Dia melihat sesuatu atau melihat apa ya. Nah, nanti dari melihat ini misalnya dia melihat apa ya, tikus misalnya kan, dia melihat tikus. Nah, kemudian dari otak ini, yang otak memerintahkan ke saraf apa? Motorik. Motorik melalui apa? Melalui sel saraf juga. Sel saraf. Sel saraf, apa namanya, inti sel, dari inti sel ke dendrit ya, nyambung-nyambung sampai di sini kan dari mata, dibawa ke saraf ke otak. Dari otak dibawa lagi ke saraf apa namanya? Saraf motorik. Kalau tadi di sini sensor, karena sensor berbagai macam nih, panca indera, hidung, kulit, dan sebagainya, setelah diolah di otak dibawa oleh saraf motorik. Kemana bawanya? Ke otot. Ya. Di sini diolah, diperintahkan oleh otak, dibawa oleh saraf motorik. Sarafnya apa nih? Sama, terdiri dari jutaan saraf ya yang terhubung ya dari kepala sampai ke otot kita. Dari otot dia dari dendrit ya, dendrit ya. Dia dari aksonnya. Nah, dari akson setelah di ujung nih, di bawah nih serangkaian neuron. Dia ini nyambung ke sel otot. Ya, otot apa? Otot lurik, ya, otot yang dari tangan, ya. Otot lurik di sini ada celah juga, ada junction. Neuromuscular junction ini. Ini kan muskular, otot. Ini neuron. Jadi ini namanya neuromuscular junction. Ini adalah otot lurik, ya. Diperhentikan ke otot-otot apa? Otot tangan. Wah, sana bawa sapu, usir tikusnya. Itu kan diperintahkan seperti itu. Ini adalah perjalanan lagi bagaimana otak kita mengontrol gerakan. Nah, di celah sinaps ini yang mengatur gerakannya itu adalah keseimbangan antara dopamin dan asetilkolin. Nah, kalau jumlah dopamin berkurang, jumlah asetilkolin tinggi, maka gerakan seperti si bapak ini rigid. Ya nggak smooth ya, kayak robot itu geraknya rigid terus dia getar ya. Nah, karena ini ada tingkat dopaminnya dia di sini, di mana di sini nih di celah sinaps dia besar, sedikit dopaminnya, yang banyak apa? Asetilkolin. Makanya penyakitnya yang ditemukan Parkinson ya dalam kondisi seperti itu ya. Nah, seperti itulah perjalanan saraf, perjalanan sel-sel saraf, sensorik, motorik, bagaimana dia diterima, bagaimana dia disampaikan di otak, bagaimana dia apa namanya, diolah di otak, kemudian dibawa oleh saraf motorik ke sel ya, sel apa dalam hal ini sel otot ya, untuk mengusir tikus misalnya, menghalau ya.
Nah, itu agar perintah gerakan bisa disampaikan ke sel saraf selanjutnya, maka dibutuhkan celah, ya, dibutuhkan neurotransmitter untuk menyambung di celahnya itu, karena antara satu neuron dengan neuron yang lain itu ada celah. Ya, kemudian dari neuron ke otot itu juga ada celah. Yang tadi saya bilang neuromuscular junction. Jadi celah dari neuron ke otot lurik ya, otot lurik ya di mana? Di tangan misalnya. Nah, seperti itu. Jadi celah-celah ini yang menghubungkan apa namanya sinyal ya, baik menuju otak maupun dari otak ya. Nah, ini dopamin diproduksi di sini di tengah ya, substansia niger ya namanya di tengah, merupakan satu jenis neurotransmitter ya yang bekerja untuk mengantarkan sinyal. Oke, berfungsi merangsang gerakan ya, bekerja sama dengan neurotransmitter lain yaitu asetilkolin untuk menghasilkan kesetimbangan antara dopamin dan asetilkolin, menghasilkan suatu gerakan yang halus dan terkendali. Kalau Parkinson itu kan nggak terkendali gerakannya, dia tremor ya. Nah, ini jika tadi neuromuskular apa celah sinaps itu diperbesar, maka seperti ini ya. Lihat ya. Seperti ini lihat, lihat. Nah, ini. Nih seperti ini ya. Ini kan sinyal. Ini dikeluarkan neurotransmitter yang ada ini kan terjadi apa sintesis ya. Sintesis dari prekursornya ya oleh L-dopa ya, L-dopa menjadi dopamin ya. Kemudian dia diselubungi oleh vesikel ketika rangsangan terjadi stimulus ya atau rangsangan dari sensori, maka vesikel ini akan menuju ke ujung apa serabut akson. Dia akan terjadi vaskularisasi atau melebur ya selnya itu, kemudian melepaskan dopamin. Dopamin lah yang di sini meneruskan terangsang ya, simpel tadi dia akan nempel di reseptornya. Tapi jumlah dopamin di sini ya yang dalam hari ini dalam melakukan koordinasi gerakan ini kan disebut presinap. Ini postsinap. Jumlahnya harus adekuat atau jumlahnya harus optimal. Ya, tidak boleh terlalu banyak dan tidak boleh terlalu sedikit. Dopamin yang terlalu banyak, kelebihan dopamin akan mengalami apa masuk kembali ke dalam ini jaringan ini dalam untuk dirilis ya ketika diperlukan. Ada juga sebagian yang di sini dihancurkan atau mengalami degradasi karena jumlahnya harus dioptimalkan, nggak boleh terlalu berlebihan. Nah, makanya itu ini erat kaitannya dengan obat-obatan untuk Parkinson. Ya, obat-obatan Parkinson bertujuan untuk meningkatkan kadar dopamin pada celah sinaps dan menekan kadar asetilkolin ya, supaya kesetimbangan terjadi. Jadi dopaminnya ditingkatkan, asetilkolinnya didegradasi. Jadi obat itu bekerja di mana? Obat bekerja di sini, nempel di reseptor. Sehingga dopamin di sini menjadi tinggi. Atau dia obat itu sebagai prekursor untuk pembentukan dopamin. Ada juga yang bekerja pada menghambat enzim yang mendegradasi dopamin. Ya, seperti itu. Sisa dopamin yang tidak digunakan akan diikat dan diuraikan oleh enzim. Enzimnya apa ada nanti untuk jelasnya ada di slide berikutnya. Ya. Nah, inilah kesetimbangan dopamin dan asetilkolin. Nah, pada orang sehat begini seimbang kadarnya. Ya, antara yang ini yang kuning dan coklat. Tapi pada orang penderita Parkinson, nah ini asetilkolinnya banyak, dopaminnya sedikit. Sehingga gerakannya juga beda antara orang sehat dengan orang yang menderita Parkinson. Nah, ini Parkinson adalah penyakit degeneratif, artinya penyakit pada usia lanjut yang menyerang sistem saraf pusat. Nah, dan mempengaruhi kemampuan bergerak dan berbicara dari si pasien. Jadi ciri-cirinya apa? Ini tangannya tuh getar, tremor, kaku jalannya, rigid ya, bradikinesia, gerakan gigi lambat, kemudian postural instability atau gangguan keseimbangan tubuh.
Bagaimana obat-obatnya bekerja di mana saja ya? Obatnya ada nama obatnya, ini senyawa dopaminergic. Levodopa ini merupakan turunan ergot generasi 1 yaitu bromokriptin dan pergolid. Yang non turunan ergot generasi 2 disebut adalah rapinirol, HCl dan pramipexol. Kemudian ada agonis dopamin. Jadi ini obat si dopa dia merupakan bahan baku untuk pembentukan dopamin atau prekursor ya, bahan baku itu disebut juga prekursor, sehingga diharapkan dengan adanya bahan baku yang banyak sintesis dopamin juga menjadi meningkat ya. Dia merupakan jadi enzim karena nanti si prekursor ini turunan dopa ya, turunan ergot yaitu si bromokriptin dan pergolid ini, dia meniru kerja dopamin dengan cara berikatan dengan reseptor dopamin pada postsinap. Dia di metabolisme dulu, nggak begitu langsung bisa bekerja. Di metabolisme dulu oleh enzim dopa dekarboksilase DDC menjadi dopamin. Ya. Jadi seperti itu, di metabolisme dulu, setelah di metabolisme baru dia bisa bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor dopamin. Ya. Kemudian ada inhibitor atau penghambat, menghambat katekol O-metil transferase, suatu enzim yang menguraikan dopamin. Jadi dopaminnya tidak diuraikan karena enzimnya diikat oleh obat golongan inhibitor COMT, yaitu entacapon dan tolcapon. Jadi diikat nih enzim yang mendegradasi atau menghancurkan dopamin sehingga kadar dopamin di sel sinap meningkat. Kemudian juga ada inhibitor atau penghambat MAO-B. Dia menghambat monoamin oksidase B, suatu enzim yang menguraikan dopamin. Jadi diuraikan dopamin ini tidak hanya dengan COMT tapi juga oleh MAO-B. Ya, MAO. Monoamin oksidase. Nama obatnya selegilin dan rasagilin. Kemudian juga ada antikolinergik. Nah, antikolinergik ini menguraikan asetilkolin, ya, mendegradasi asetilkolin karena asetilkolinnya kan berlebih, maka didegradasi. Nah, nama obatnya trihexypenidil ya dan benztropin. Nah, kemudian juga ada amantadin. Amantadin meningkatkan dopamin yang masuk ke dalam sinap. Coba ya, itu jenis-jenisnya ada beberapa obatnya. Untuk levodopa sendiri ini lebih detail, mekanisme merupakan bahan baku dopamin. Ya, dia prekursor. Kalau dibilang prekursor, berarti itu dia bahan baku. Akan di metabolisme lebih lanjut menjadi senyawa analog, ya, analog neurotransmitter. Jadi obat-obat yang bekerja ini untuk golongan dopa, dia harus bisa melewati sawar darah otak. Karena sintesis dopamin itu kan ada di otak tengah, ya, di substantia nigra. Dia harus bisa obatnya itu mencapai otak tengah. Karena banyak obat-obat yang tidak bisa menembus sawar darah otak, jadi tidak bisa sampai ke otak. Tapi kalau dopa ini, golongan dopa, dia bisa masuk ke otak. Dan di otak tengah dia disintesis menjadi dopamin ya. Di metabolisme menjadi dopamin untuk dapat meningkatkan jumlah dopamin di sel sinaptik. Untuk mengapa ini indikasinya idiopatik Parkinson yang disebabkan oleh kerusakan pada otak ya, karena otaknya rusak ya, tempat sintesisnya rusak, tidak dapat digunakan untuk menghilangkan gejala Parkinson yang disebabkan penggunaan obat. Jadi ini lebih ke arah jika obat ini pusat pembentukannya dopaminergic atau otaknya mengalami kerusakan. Ya, kalau otaknya Parkinson yang disebabkan bukan karena obat ya, bukan karena kerusakan, tidak tepat ya golongan dopa ini. Obat yang lain. Untuk dewasa setengah tablet ya, namanya Leparson kemudian 3-4 kali dan dosisnya nanti diobservasi ya gimana kemajuannya, apakah perlu ditambah obatnya atau
ditambah durasinya gitu, diobservasi lebih lanjut oleh medis ya. Nah, jadi untuk penggunaan obat ini juga mungkin di dokter juga udah diberikan peringatan ya, bahwa dia harus jika dia meminum jenis obat yang lain untuk Parkinson, dia harus nyetop dulu sama 12 jam. Jika ingin memberikan Leparson, itu untuk golongan dopa ya, seperti ini ya. Jadi pada lanjut usia dosisnya dan durasinya lebih sedikit ya, dan disesuaikan dengan respon perorangan. Nah, itulah dopamin ya. Sekarang kita masuk kepada neurotransmitter angiotensin ya. Angiotensin adalah hormon yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Bila kadar angiotensin terlalu tinggi, ini juga sama. Ya, setiap neurotransmitter di dalam tubuh tidak boleh kadarnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kalau dia terlalu tinggi, dia angiotensin 2 menyebabkan tekanan darah tinggi. Ya, kalau dia terlalu rendah, jumlahnya menyebabkan tekanan darah rendah. Jadi nggak boleh. Darah tinggi nggak bagus, darah rendah juga nggak bagus. Ya. Tekanan darah di dalam tubuh diatur oleh sistem renin-angiotensin. Salah satu komponen dalam sistem yaitu hormon angiotensin. Jadi di dalam hati, ya kan, itu kan ada angiotensinogen. Ya, jika dalam keadaan tertentu, ya, dalam terjadinya defek ya, terjadi sintesis angiotensinogen menjadi angiotensin 1 yang diaktifasi oleh renin ya, renin. Renin mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 renin yang di ginjal. Kemudian setelah masuk ke dalam pembuluh darah, angiotensin ini dirubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini lebih aktivasinya lebih tinggi daripada angiotensin 1. Dan angiotensin 2 ini lah yang menyebabkan pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau tekanan darah tinggi. Ya, pembuluh darahnya mengkerut, tekanannya meningkat seperti itu. Ya. Nah, obat-obatnya apa aja? Ya nanti kita lihat detail bagaimana pembentukan atau terjadinya angiotensin, bagaimana terjadinya ya. Di obat-obatnya di mana saja. Nah, ini angiotensin itu sebenarnya ada 4 jenis ya. Ada 1, 2, 3, dan 4 dinamakan seperti itu. Produksi angiotensin dalam tubuh melibatkan peran organ hati. Ya, awalnya akan membuat jenis protein yang disebut angiotensinogen. Jadi hati ini juga di samping dia memetabolisme berbagai sintesa, juga dia sebagai tempat penyimpanan ya. Ada penyimpanan gula, penyimpanan ini angiotensin. Ya, biasanya yang berasal dari hati disebut nogen. Angiotensinogen kemudian dipecah dari ginjal yang disebut enzim renin. Renin diproduksi di ginjal, jadi angiotensin yang dirilis dari hepar oleh ginjal dirubah, ya, memecah angiotensinogen dan membentuk angiotensin 1. Kemudian angiotensin 1 masuk ke dalam aliran darah dan berubah menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 inilah yang membentuk hormon dengan peran yang berperan menaikkan tensi darah. Bersama renin, angiotensin merupakan bagian dari sistem tubuh ya yang dinamakan renin-angiotensin. Renin dilepaskan oleh ginjal apabila sel organ tersebut mendeteksi adanya penurunan tekanan darah. Jadi kalau kita ada indikasi atau penurunan tekanan darah, maka si renin akan mengeluarkan ginjal akan mengeluarkan renin ya untuk memetabolisme angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Komponen lain dari renin-angiotensin yaitu ada enzim pengubah angiotensin atau angiotensin converting enzyme ya, atau disingkat ACE ya. ACE berperan dalam
mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Ya. Peran dan efek angiotensin dalam tubuh kita. Dari 4 angiotensin yang ada dalam tubuh, angiotensin 2 merupakan jenis yang paling banyak dibahas. Ya, hormon yang erat kaitannya dengan tekanan darah tinggi ini memiliki peran dan efek sebagai berikut: meningkatkan tekanan darah dengan cara menyempitkan pembuluh darah atau vasokonstriksi, meningkatkan rasa haus. Angiotensin ini menyebabkan juga rasa haus dan keinginan untuk mengkonsumsi garam serta mendorong produksi hormon lain yang terlibat dalam menahan cairan. Jadi kalau jumlah angiotensin di dalam angiotensin 2 ini meningkat, maka tubuh kita cenderung untuk menahan cairan keluar. Ya, jadi tidak terjadi apa? Diuresis. Jadi ginjalnya menahan cairan, jadi tubuh kita ini kelebihan cairan ya. Terjadi penumpukan. Nah, pada saat itu juga karena ditahan cairannya, maka ion-ion yang ada dalam tubuh seperti Na+, K+ juga tertahan. Ya, jadi maka sebab itu tingkat natrium ya pada penderita hipertensi itu tinggi ya di dalam darahnya. Ya. Kemudian menahan cairan di tubuh, dan yang lain dari peran angiotensin adalah merangsang produksi hormon aldosteron di kelenjar adrenal. Ya, produksi aldosteron mengakibatkan tubuh menahan natrium tadi ya, menahan natrium dan kalium, meningkatkan penahanan penumpukan natrium karena tidak terjadi reabsorpsi ya, merupakan reabsorpsi. Jadi reabsorpsinya tinggi ya dari perifer, kemudian direabsorpsi masuk ke dalam tubuh. Nah, maka efek angiotensin ini dapat mengakibatkan penyerapan air di ginjal dan meningkatkan tekanan darah dan volume darah. Peran angiotensin secara umum, angiotensin memiliki peran dan efek yang kompleks bagi tubuh. Ya, yaitu menaikkan tekanan darah, menahan air keluar dari darah sehingga peningkatan volume darah dalam tubuh ya, dan kadar natrium di dalam tubuh juga meningkat karena reabsorpsi, termasuk ion-ion yang ada di dalam airnya juga diserap kembali ya, reabsorpsi oleh ginjal akibat dikeluarkannya hormon aldosteron ya. Masalah jika angiotensin terlalu banyak atau terlalu sedikit. Angiotensin merupakan kelompok hormon yang penting dalam meregulasi tekanan darah. Kadar angiotensin yang terlalu tinggi atau terlalu tinggi rendah akan memicu. Kalau terlalu tinggi akan bagaimana? Menyebabkan apa? Angiotensin yang tinggi. Tekanan darahnya gimana? Tekanan darah tinggi ya, Pak. Tinggi. Kalau berkurang? Tekanan darah rendah. Iya ya, jadi seperti ini. Jadi tekanan darah tinggi nggak bagus, tekanan darah rendah juga nggak bagus. Jadi ini apa namanya karena si angiotensin tadi. Ya, kalau tinggi berarti dia tekanan darah tinggi, kalau rendah di dalam darah maka dia jadi tekanan darah rendah. Ya. Nah, tekanan darah tinggi juga bisa merusak organ tubuh kita yang lain. Ya. Juga merusak ginjal juga. Ya. Nah, kalau tekanan darah rendah juga sama menyebabkan terjadi gagal jantung, gagal ini ya kan, kegagalan jantung mensuplai darah ke tubuh kita, ya, gitu. Dan tekanan darah rendah juga memicu tubuh kehilangan ion-ion yang penting, yaitu ion apa? Kalium, natrium, ya. Kondisi kehilangan ion itu ini dapat menyebabkan tekanan darah rendah. Nah, peran angiotensin erat kaitannya dengan fungsi obat-obatan untuk hipertensi. Jadi obat-obatan hipertensi itu banyak bekerja untuk mengatur level angiotensin ini. Ya, walaupun tidak semua ya. Ada yang menghambat, tapi secara garis besar di pathway-nya itu kan banyak enzim yang terlibat ya. Jadi dia tidak hanya menurunkan, tapi bekerja di enzim yang menghambatnya juga ya. Nah, menghambat enzim pengubahan angiotensin. Ini bekerja di ginjal ya.
Karena dia mengubah jadi yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 itu dihambat enzimnya. Jadi kan dia tidak berubah. Sedangkan yang aktif itu kan angiotensin 2. Ada yang bekerja seperti itu namanya golongan ACE ya. Angiotensin converting, jadi tidak dikonvert. Angiotensin converting enzyme. Dia kerjanya di enzim yang mengkonvert angiotensin. Ingat aja, angiotensin converting enzyme. Kemudian ada yang menghambat reseptor angiotensin 2. Angiotensin 2 untuk dapat bekerja dia harus berikatan dengan reseptornya. Nah, kalau dia reseptornya sudah diduduki ya oleh obat ini, golongan sartan, maka si angiotensin 2 ini tidak dapat menempel pada reseptornya. Maka tidak terjadi efek vasokonstriksi pembuluh darah. Sesuai namanya, obat-obatan ARB juga dengan menghambat reseptor angiotensin 2 ya. Nah, obat-obatan ACE juga bekerja jadi semuanya bekerja menurunkan tekanan darah, tapi di mana dia bekerjanya? Apakah di reseptornya, apa di enzim yang mengubah yang memproduksi angiotensinogen gitu. Untuk obat-obat anti hipertensi ini ya, banyak cara sebenarnya yang ujung-ujungnya tuh menurunkan level angiotensin, mengarah ke situ. Apakah dia di enzimnya, apakah dia di reseptornya, tapi arahnya untuk tujuannya satu, menurunkan pembentukan enzim angiotensin. Ya, karena angiotensin menyebabkan tekanan darah tinggi. Obat-obatan ACE inhibitor juga bekerja untuk menurunkan tekanan darah. Jadi semuanya mengarah ke tekanan darah. Nah, enzim ini, ACE ini mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Seperti itu. Nah, di mana nanti ada insertnya. Nah, angiotensin 2 ini kan ada di hati. Kemudian oleh renin, dia diubah menjadi angiotensin 1. Oleh ACE, dia mengubah jadi angiotensin 2. Ya, oleh ACE. Angiotensin converting enzyme. Ya. Kemudian, dia bekerja dari angiotensin 2 ini, dia nempel di reseptor. Kalau dia nempel di reseptor AT1, maka dia akan menyebabkan darah tinggi. Ya, vasokonstriksi. Kalau dia nempel di reseptor AT2, dia akan menyebabkan vasodilatasi. Jadi berlawanan dengan AT1 ya. Angiotensin ini kalau nempel di AT2 akan menyebabkan vasodilatasi. Kemudian tekanan darah menjadi turun ya. Nah, bagaimana sih dengan enzim ACE? Yang SY ini analognya, dia akan akan menghambat enzim ACE. Enzim ACE ini yang mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Dan juga dia tidak ACE ini menyebabkan bradikinin di dalam tubuh kita menjadi inaktif. Bradikinin ini yang menyebabkan batuk ya. Oleh sebab itu kalau bradikininnya tidak berubah menjadi fragmen yang inaktif, maka tubuh kita kalau ada bradikinin dia akan batuk ya. Oleh sebab itu obat-obatan yang bekerja pada ACE ya seperti golongan pril, captopril ya. Nah, ini dia efek sampingnya batuk karena dia tidak mengubah bradikinin menjadi fragmen inaktif. Jadi bradikinin masih banyak di tubuh, maka efek sampingnya adalah batuk. Ya, seperti itu. Untuk jalur non-ACE, jalur yang penghambatan angiotensin lain, dia nempel di reseptor. Nah, nempel di reseptor AT1 sehingga si angiotensin 2 tidak bisa nempel karena udah diduduki oleh obat. Maka tidak terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibatnya darah tidak jadi naik. Ini penggolongan obat-obat anti hipertensi ada diuretik ya. Diuretik artinya menyebabkan orang itu pipis terus ya. Contohnya hidroklotiazid HCT, furosemid dan spironolakton. Meningkatkan pengeluaran urin sehingga menurunkan jumlah cairan di dalam tubuh. Jadi dia cenderung pipis ya. Pipis terus. Kalau minum obat ini sering ke kamar mandi ya. Furosemid, HCT untuk berfungsi untuk mengeluarkan cairan dari tubuh ya, menurunkan
volume cairan dari tubuh. Kemudian ada yang bekerja sebagai alpha blocker ya. Reseptor alpha. Ya, reseptor alpha ada di pembuluh darah ya. Menghambat ikatan antara norepinefrin dengan reseptor alpha di pembuluh darah sehingga tidak terjadi vasokonstriksi. Contohnya prozozin, doxazozin ya, contohnya itu. Nah, kalau reseptor alpha tadi adanya di pembuluh darah, kalau reseptor beta itu adanya di jantung. Ya, menghambat ikatan antara norepinefrin dengan reseptor beta 1 di jantung sehingga tidak terjadi kontraksi jantung. Nah, untuk yang bekerja di beta ya, di reseptor beta, nama belakangnya itu LOL gitu ya. Atenolol, propanolol, bisoprolol, dia kerjanya di jantung. Dia nempel di reseptor beta 1. Kemudian juga yang lain mekanisme kerjanya adalah dia kalsium channel blocker. Jadi nutup kanal kalsium. Ya, bagaimana dia menghambat masuknya ion kalsium karena kanalnya ditutup, nggak bisa masuk. Kanalnya atau lorong atau corongnya tuh nggak tertutup, jadi kalsium tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya tidak terjadi vasokonstriksi. Ya, dia ada di mana? Di otot jantung ya dan pembuluh darah. Ya, untuk kalsium channel blocker kerjanya di otot jantung dan pembuluh darah ya. Contoh obatnya diltiazem yang nempel di kalsium blocker, diltiazem, amlodipin, verapamil, nifedipin. Kemudian ada ACE inhibitor, menghambat angiotensin converting enzyme ya, sehingga tidak terjadi pembentukan angiotensin 2. Ini golongan ACE inhibitor antihipertensinya. Nah, ini namanya pril ya. Captopril, lisinopril, ramipril. Nah, itu namanya golongan ACE inhibitor karena kerjanya menghambat angiotensin converting enzyme, yaitu enzim yang mengkonvert ke angiotensin 2. Ya, karena yang lebih aktif adalah angiotensin 2. Kalau dia tidak dikonvert, berarti tidak ada angiotensin 2 yang terjadi. Kemudian ada angiotensin reseptor blocker. Ya, dia menghambat angiotensin 2 berikatan dengan reseptornya. Jadi menghambat ikatan reseptornya. Contohnya apa? Golongan sartan ya, sartan, telmisartan, kandesartan, valsartan, dia nempel di reseptor angiotensin. Ya, menghambat angiotensin 2 berikatan. Jadi dia menghambat ikatan antara angiotensin dengan reseptornya. Ya. Tapi golongan sartan, kelebihannya daripada golongan lain, dia tuh tidak menahan air. Ya. Ya, dia tidak menahan air. Golongan obat hipertensi lain kan cenderung menahan air. Ada orang yang sensitif ya terhadap golongan hipertensi lain, dia tubuhnya menahan air atau terjadi urinnya retensi urin, pernah dengar nggak? Jadi dia retensi urin, jadi sering terjadi kasus pembengkakan pada tubuh ya. Misalnya pada pembengkakan pada kaki ya. Nah, ini golongan valsartan kelebihannya dia tidak terjadi efek samping ke retensi urin. Seperti itu. Nah, ini kerja-kerjanya. Kalau golongan kalsium blocker, ada amlodipin, nifedipin. Dia ada di jantung dan pembuluh darah. Alpha blocker, terazosin dan prazosin ada di pembuluh darah. Alpha ya, karena alpha ini reseptor alpha ada di pembuluh darah. Reseptor beta ada di jantung. Jadi atenolol, beta blocker, dia kerjanya di jantung. Sama, di jantung juga ada ion kalsium. Ya, tapi dia jalurnya beda. Kalau dia di reseptornya, yang beta blocker, kalau kalsium channel dia di kanal kalsiumnya, kerjanya ya, tempat kerjanya atau set of action-nya berbeda. Kalau S gimana? Angiotensin converting enzyme yang belakangnya pril, itu dia menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Sehingga apa? Sehingga tidak ada nih angiotensin 2 yang terbentuk. Sehingga tekanan darah tidak mengalami vasokonstriksi. Dia juga menyebabkan diuresis
Ya. Ada golongan diuretik, bukan, ada golongan diuretik yang bekerja untuk mengeluarkan cairan dalam tubuh. Yang mana? Diltiazem tadi kan, HCT dan furosemid. Kemudian ada golongan reseptor blocker. Reseptor blocker mencegah angiotensin 2 nempel di reseptornya. Seperti itu ya. Ini obatnya kandesartan. Ini dia mengandung kandesartan sileksil 8 mili ya. Kemudian termasuk dalam anti hipertensi golongan angiotensin reseptor blocker. Indikasi hipertensi pengobatan pada pasien dengan gagal jantung. Ya, dia baik untuk pasien dengan gagal jantung dan fungsi sistoliknya terganggu ya, ventrikel kiri, LVAV ya. Ketika obat menghambat nah ini dosis kandesartan kecil ya. Nah, dia indikasinya itu pasien gagal, kalau ada pasien gagal ginjal sedang atau berat bisa diberikan obat, merupakan obat pilihannya. Terus pasien gagal hati juga ya, untuk kegagalan organ, ini adalah pilihan baik ya, golongan andesartan. Nah, kemudian dosis pada gagal jantung 4 mili. Peningkatan dosis dapat dilakukan setelah dilakukan observasi, tapi untuk obat antihipertensi ini efeknya akan bisa dilihat minimal 2 minggu ya. Nah, jadi dilihat 1 bulan efeknya, apakah dia perlu peningkatan dosis atau perlu kombinasi ya, seperti itu. Jadi nggak langsung makan langsung turun, enggak ya. Nah, ini kita masuk ke komplikasi ya. Hipertensi penyebabnya antara lain apa? Arteriosklerosis. Jadi di samping tadi peningkatan angiotensin juga hipertensi disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah karena pembentukan massa atau plak yang kita sebut plak ya, lemak-lemak ya di pembuluh darah. Jadi penampangnya pembuluh darahnya menjadi sempit seperti ini. Ya, pada lapisan intima. Pada lapisan intima lihat nih, di sini di tengah nih ya. Nah, di tengah nih lemaknya, bukan di luar, di sini. Dia ada penemukan. Jadi aterosklerosis menyebabkan memperburuk ya kondisi hipertensi, dan hipertensi juga memperburuk kondisi aterosklerosis gitu. Itu dapat saling memperburuk ya kondisinya. Nah, untuk aterosklerosis yang terjadi pada otot jantung, maka dia akan menyebabkan angina pectoris ya. Ini ada jantung ya, kemudian dia kan dari ventrikel kiri dari atrium kiri. Dari ventrikel dari bawah dia ke vena aorta. Dia tuh mengalirkan kan ke seluruh tubuh bawah maupun ke tubuh atas. Nah, tapi dia juga jantung ini memerlukan darah ya untuk oksigen. Otot-ototnya kan ini kan ada. Nah, di sini ada pembuluh darah ya yang mengaliri oksigen atau nutrisi untuk sel-sel di jantung. Nah, jika pembuluh darah yang mengalir ke jantung ini tersumbat ya tadi oleh plak atau aterosklerosis, maka darah itu tidak bisa memberikan oksigen kepada jantung ya, dan tidak bisa menutrisi jantung, sehingga otot-otot jantung itu menjadi lemah dan dia bisa jadi terganggu fungsinya ya. Nah, kalau di sini ada plak nih, pembuluh darah yang mengalir ke jantung ini kan ada dua ya, mengalami plak sumbatan. Di sini ada sumbatan, maka aliran darah kan tidak bisa menuju otot jantung ya, tidak terdapat suplai oksigen terganggu, sehingga menyebabkan apa? Angina pectoris. Nah, kejadian ini, hambatan ini jika sesaat ya, nah itu bisa menyebabkan angina pectoris atau sakit di dada kiri. Sebenarnya yang sakit itu otot jantung, tapi si otak ini bingung. Jadi otak ini bingung, ini nih di daerah sini, cuma dia ngasih tahu, oh di dada, di otot-otot yang terasa adalah otot-otot
dada di bagian kiri. Padahal yang kesumbat itu penyebabnya di jantung, karena jantung kekurangan defisiensi O2 maupun nutrisi lain untuk metabolisme jantung itu sendiri, untuk kerja ya. Nah, karena padahal yang sakit di situ, tapi si otak ini memberikan sinyal sakit ke dada bagian kiri. Ya, jadi dada bagian kiri terasa sakit. Sakit itu menyebar ke leher, ya, dan ke tangan. Nah, itu namanya angina pectoris penyakitnya. Ya, atau kalau orang awam sering bilang angin duduk, rasa nggak enak, badannya angin duduk. Nah, itu adalah angina pectoris. Nah, kalau penyumbatan ini terjadi dalam waktu yang agak lama gitu kan, nah maka dia akan menyebabkan infark atau kerusakan sel. Kalau ini angina pectoris sebentar, mungkin dia lancar lagi ya, bisa serangan gitu kan, serangan jantung angina pectoris sebentar. Terus kemudian si darah itu bisa nyambung lagi ya, terus menutrisi darah lagi, lalu rasa sakitnya hilang. Tapi kalau terjadi levelnya itu intensitasnya ya terjadi lama dan berkali-kali, maka akan terjadi kerusakan otot jantung di sini. Karena apa? Karena otot jantung juga memerlukan nutrisi. Kalau dia kekurangan oksigen seperti otot-otot yang lain, maka dia akan rusak, ya, mengalami nekrosis atau kematian. Itu yang disebut dengan infark miokard. Jadi untuk yang level sedang, level yang bisa lancar lagi itu dinamakan angina pectoris. Tapi kalau kondisi itu dia berlarut, maksudnya dalam tempo yang tidak sebentar, dia akan agak lama, maka dia menyebabkan otot jantung tadi rusak, nekrosis atau mati. Itulah yang disebut dengan infark miokard. Untuk lebih lanjut ya, kalau jantungnya atau ototnya sudah mati, maka dia tidak ada kekuatan untuk memompa atau mempres gitu kan, ngepres ngeluarin darah tuh nggak ada kekuatannya, maka disebut dengan gagal jantung yang dapat menyebabkan resikonya sangat besar ya, kematian ya. Nah, ini angina pectoris, nyeri di dada yang terjadi ketika ada suplai oksigen yang berkurang pada area otot jantung dan bersifat temporary ya, sementara. Kemudian bisa lancar lagi. Tapi kalau dia berlanjut, maka dia menyebabkan infark miokard, serangan jantung. Perkembangan cepat dari nekrosis kematian otot jantung disebabkan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Ya, gejalanya seperti apa? Untuk infark miokard, yang tadi kalau yang angina pectoris itu nyeri ya di dada kiri, kalau untuk infark miokard nyeri dada tiba-tiba meluas lengan kiri ke sebelah kanan disertai sesak nafas, mual, muntah, denyut jantung cepat, dan nyeri tidak hilang ya dengan pemberian obat. Ini nyerinya di area sini. Nah, ini nyerinya nih, ya. Jadi meluas nih ke tengah. Kalau tadi kan di anginan sebelah kiri. Lalu kemudian stage yang lebih lanjut, jantung tidak mampu mensuplai kebutuhan oksigen tadi karena ada sumbatan, jadi tidak, jantungnya lama, nggak dapat nutrisi, nggak dapat O2, kemudian dia gagal memenuhi menjalankan fungsinya untuk suplai darah ke seluruh tubuh. Maka yang ini disebut dengan gagal jantung karena dia tidak gagal ya menjalankan fungsinya. Ya, gejalanya seperti apa gagal jantung? Itu sesak nafas, pembengkakan pada kaki, tidak mampu melakukan aktivitas berat. Nah, itulah cukup panjang ya karena ini sebenarnya dua pertemuan yang apa-apa setpres. Jadi satu, kita nanti mendalami lagi ya, mendalami lagi dengan obat-obatan yang brand yang beredar di pasaran. Kalian apa, golong-golongkan ini kerjanya di mana, ini kerjanya di mana, silakan kalian pelajari lagi mekanisme kerjanya untuk obat-obatan Parkinson ya, kemudian obat darah tinggi dan obat jantung ya, dibagi lagi ya tugasnya ya. Saya lebih suka kita interaktif, jadi tidak hanya satu arah saya ke kalian, tapi kalian juga lebih interaktif, lebih aktif lagi ya, supaya mudah diingat lagi dan
apalagi yang bekerja ya, bekerja, oh ini nih obatnya, ini kerjanya begini supaya diingat-ingat lagi. Apa indikasi dan kontraindikasi, bagaimana kita memilih satu obat, kan dari sini tahu ya. Ini obatnya cocoknya apa? Ya, kalau dia orang tua, dia retensi urin, dia nggak cocok dikasih obat-obat apa? Obat-obat yang menahan air. Seperti itu. Ada pertanyaan? Cukup jelas apa gimana? Ibu mau nanya tadi jadi di dapat tugas ya begitu ya? Iya, tugas lagi ya, kita biar biar nempel lagi gitu. Gimana? Tugasnya Seperti biasa, seperti kemarin-kemarin. apa aja Bu? Ininya Bu, yang Iya, dibagi kan berapa brandnya orang? yang seperti kemarin itu, polanya seperti itu, cuman Mm-mm. dibagi-bagi. Ya, dalam satu PPT misalnya untuk obat hipertensi dalam satu PPT, ya brandnya apa, kerjanya di mana, supaya kalian ingat lagi, oh indikasi dan kontraindikasi, jadi kalian tahu mana pemberian obat yang tepat untuk obat-obat hipertensi, kemudian obat-obat jantung, apa aja brand-brandnya, ini untuk angina pectoris atau untuk infak miokard, obatnya kerjanya bagaimana, lalu untuk apalagi tadi yang terakhir gagal jantung, apakah ada obatnya, bagaimana dia bekerja. Kemudian untuk Parkinson, ya apa aja sih yang beredar di pasaran obatnya, seperti itu. Sama Sally, saya kasih kebebasan untuk bagi-baginya ya, Sally ya. Bagi-bagi terserah Sally deh, bagi-baginya gimana. Hmm. Iya Bu. Karena mungkin apakah yang kemarin itu kelompoknya udah solid atau ada yang kurang aktif, diberikan tugas khusus, seperti itu. Ya, sebentar saya cek absennya ya. Ini ada 21 kah yang masuk? Ada berapa Sally partisipannya? 21 ya? Iya Bu, Dari Sally. 21. Mm-mm. Berarti ada 2 orang dong yang nggak ada. Harusnya 24 ya Bu harusnya. Iya, harusnya 24. Siapa yang nggak masuk? Coba dipanggil Sally, temennya siapa nih yang nggak masuk nih Sally? Iya Bu, baik Bu. Sarah Permata, Sarah Permata di partisipan ada Bu, Sarah Permata. Iya, terus? Dia Ayu, Hari. Hanita Rahman, Muhammad Romli, Romli hadir, Bu. Yulita, Hadir, Bu. Lulu Ilmahnun, Lulu Hadir. Septi Berta, Hadir. Siti Nurmaya, Hadir. Florita, Hadir, Kak. Ananda Sela, Anda hadir. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahira Salsabila, Azahira hadir, Bu. Mutiara Andini, Hadir. Nia Mulyani, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Kak. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Ilmi Aulia, Hadir. Steli Adu, Silvi Nur Aini. Hadir, Iya, Bu. Bu, Hadir. hadir semua. Hadir, Bu, Iya, tadi. hadir semua. Ini jadi 23. Jadi berkurang Bu. Hah? Iya, jadi pas tadinya berapa? Ini berapa sekarang? 23, 21, 23 Sally. Iya berarti pas. Tadi kan di awal Ibu bilang Iya, 24 ya. 21. Oh udah satu. Iya Bu berarti pas. Apa saya salah lihat kali? Oke deh ya.
Saya submit absennya. Ya, saya nanti coba selesaikan dulu. Nanti untuk berikut-berikutnya supaya ada waktu untuk kalian mendalami ya, mempelajari ya. Ada yang ingin ditanyakan? Masih pada kerja ya? Apa udah di rumah? Udah kecapean? Masih ada yang kerja, Bu. Iya. Jadi kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu mau nanya, kalau ada yang pertanyaan, mau nanya iya nilai iya iya gimana? tes. Nilai tes gimana, Bu? Nah, belum, maaf. Ya Nah, udah. belum ya, sabar ya. Iya, Insya Bu. Allah, cepatnya. Ya, insya Allah besok deh, insya Allah saya usahakan. Ya, kan udah dikasih kisi-kisi, udah dijelasin juga, udah berbusa-busa berkali-kali dijelasin. Harusnya sih bagus ya. Oke ya. Kalau nggak ada, Ibu pamit. Ya, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Ibu mohon maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian materi ya. Nanti kalau memang ada yang ingin tahu lebih lanjut, silakan. Nggak apa-apa nanti ke Sally. Kalau Ibu ini nanti Ibu coba cari waktu untuk menjawab dan Ibu coba cari referensinya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit semuanya. Selamat istirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.